Oke, kembali lagi di channel Fikrumatesis. Kali ini ngelanjutin arsip kosen tahun 2016 ya. Nah, ini soal nomor 4 ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan cek ini ya website ini. Kalau bisa disupport. Oke, nomor 4. Solve the equation 2 pangkat 2x tambah 2 ditambah 3 kali 2 pangkat x dikurang 1 sama 0. Oke, gimana nih caranya? Mencari x-nya. Nah, oke, kita review dulu ya. Review dulu sifat eksponensial. Oke, saya ada bahas eksponensial juga di ini channel ini ya. Bisa dicek di rekomendasi. Oke. Nah, 2 pangkat 2x tambah 2 ini kita bisa jadikan apa? Oke, sifat eksponensial ya. Dia itu ada seperti ini. Jika a pangkat n tambah m ya, kita bisa rubah jadi a kali n a pangkat n dikali dengan a pangkat m. Oke. Dan sebaliknya, jika basis ininya sama ya, a dan a-nya sama gitu ya. Jadi kalau misalnya a pangkat n dikali dengan a pangkat m gitu ya. Nah, nanti bisa kita rubah bentuknya jadi a pangkat n tambah m gitu. Pangkatnya ditambah. Nah, berarti di sini 2 pangkat 2x tambah 2 bisa kita rubah jadi 2 pangkat 2x dikali dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2x ini juga kita bisa rubah jadi apa? 2 pangkat x pangkat 2. Seperti sifat eksponensial juga, yaitu bila ada a pangkat n dipangkatkan m lagi, maka kita bisa jadikan a pangkat n kali m. Gitu ya. Nah, jadi dari sini pun menjadi ini juga bisa gitu ya, sebaliknya. Oke, dengan kata lain, kita bisa merubah bentuk persamaan ini jadi seperti apa? Jadi seperti ini. 2 pangkat x pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 pangkat x kurang 1 sama dengan 0. Kenapa saya jadikan ini 2 pangkat x? Terus dikuadratin gitu ya. Supaya ini nanti akan jadi variabel tertentu. Jadi kita substitusikan nih. Anggap y sama dengan 2 pangkat x gitu ya. Ya kan? Oke, berarti kita masukin y di sini. Jadi y kuadrat dikali 4 ya. Ditambah 3 kali y dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita rubah aja ke depan ya. 4y kuadrat ditambah 3y dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang gimana cara faktornya nih? Ya, gampang ya. Kalau misalnya nggak tahu cara faktor, oke di sini. Kalau misalnya di sini ada koefisien, cara saya nih ya, saya kalikan ke belakang ya. Dikali jadinya y kuadrat ditambah 3y dikurang 4. Ibarat lagi dipinjamin gitu ke yang paling belakang. Nah, terus saya coba mencari ya, apa kali apa yang bisa jadi minus 4. Dan perkalian itu jika ditambah maka menghasilkan 3. Ayo apa? Yaitu minus 4 ya, yaitu minus 4 yang di atas itu deh. Oke, bagi sini. Minus 4 dikali minus 1. Dikali 1 sama dengan minus 4. Also, kalau misalnya kita tambah mereka, jadinya minus, jadinya kebalik berarti ya, kebalik. Berarti ya, bukan minusnya bukan ada di 4 tapi di 1 ya. Nah, jadi minus 1. Oke. Dikali dengan minus 1. Nah, jika 4 dikurang 1 ya, plus minus kan jadinya minus ya. 4 kurang minus 1, 4 kurang minus 1, 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, jadi sama ya. Berarti ini 4 minus 1. Sehingga kita bisa buat persamaannya jadi y ditambah 4, y dikurang 1 sama dengan 0. Nah, jangan lupa karena kita sudah meminjam 4 dari koefisien yang y kuadrat gitu ya. Dari y kuadrat ini, suku y kuadrat.
kita balikin lagi gitu dengan cara mengkalikan 4 dan masing-masing dibagi dengan 4. Oke. Setelah itu ya terserah mau dikali kemana. Kalau saya sih milih dikalikan ke sini ya. Jadi Y tambah 1 ini tetap baru dikali dengan 4Y dikurang 1 sama dengan 0. Berarti kita dapat ya, Y sama dengan minus 1 atau Y sama dengan 1/4. Nah, belum sampai di sini, kita harus mensubstitusikan balik 2 pangkat X tadi. Karena kita, ya, nih, balikin lagi ke 2 pangkat X tadi. Jadinya, 2 pangkat X sama dengan minus 1. Aduh, ini kayaknya terlalu ke bawah deh. Oke, ke atas aja ya. Oke, 2 pangkat X sama dengan minus 1. Terus di sini 2 pangkat X sama dengan 1/4. Nah, selesaiin satu-satu nih. Ada nggak 2 pangkat sesuatu yang minus 1? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi ini nggak kita pakai gitu ya. Ini nggak kita pakai. Jadi yang kita pakai adalah yang ini nih. 2 pangkat X sama dengan 1/4. Nah, 1/4 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat minus 2. Ini kan sama dengan 1/2 pangkat 2. Ya kan? Terus sama dengan 2 pangkat minus 2. Ya kan? Sesuai dengan sifat eksponensial, bila ada 1/A pangkat N, maka kita bisa ubah jadi A pangkat minus N. Oke. Nah, karena basisnya udah sama, ya, 2 di sini, 2 di sini, yang berbeda adalah pangkatnya. Kalau di beberapa pengajar bilang coret-coret ya, jadinya X sama dengan minus 2. Sebenarnya enggak sih, secara konsep ini bisa pakai logaritma gitu ya, sesuai dengan logaritma. Oke, kalau mau pakai konsep ya jadi gini, bukan dicoret, tapi ditambah logaritma dikali gini, enggak dikali juga sih, dilogaritmakan ya, dilogaritmakan 2 pangkat X sama dengan logaritma 2 pangkat minus 2 gitu ya. Terus ini dipindahin ke belakang, ini sesuai sifat logaritma, ini jadi satuan tersendiri, jadi X kali log 2 sama dengan minus 2 kali log 2 gitu ya. Terus log 2 nya kita coret. Ya enggak? Jadinya X sama dengan minus 2. Itu bro, bukan dicoret-coret. Jadi sebenarnya salah kalau dibilang coret-coret gitu, oke. Jadi dapat X sama dengan minus 2. Jawabannya adalah minus 2, oke. Wah, lumayan panjang ya kalau kita mendetail menjelaskannya, tapi nggak apa-apa, yang penting paham. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jangan lupa subscribe, like, dan cek link di deskripsi. Oke. Nah, nomor 5. Oke, kerjakan ini ya. Pertidaksamaan ini. Mencari solusinya. Dari pertidaksamaan dari logaritma. Oke. Untuk logaritma, hal yang harus diingat ya, adalah ketika ini harus kita syaratkan. Jadi ini log 3x. Oh ya, jangan lupa juga kalau misalnya di ujian, jangan lupa basisnya itu ditulis di bawah. Ini versi Inggris ya. Ini versi Inggris. Jadi kalau bukan Inggris juga sih, pokoknya selain Indonesia nggak tahu juga sih. Kalau Indonesia kan nulisnya gini ya, 3 log x. Nah, kalau luar negeri biasanya nulisnya log 3x. Nah, biasakan sampai sekarang. Kalau misalnya letaknya di sini, bisa-bisa disalahin ya, nggak tahu juga benar apa disalahin apa enggak gitu ya. Cuman biasakan menulisnya kayak gini kalau misalnya di kertas ujian. Oke. Gini. Ini kan ada log 3x ya. Dan kanan juga ada log 9x. Nah, kita fokus ke ini yang mau kita cari x. Jadi kalau misalnya ada log seperti ini ya, harus kita bikin syarat. Syaratnya yaitu x harus lebih besar dari 0. Kenapa x harus lebih besar dari 0? Ya karena itu syaratnya, syarat logaritma. Jadi misalnya nih, a log b gitu ya. Maka b-nya itu harus lebih besar dari 0 gitu. Kalau yang a itu dia 0 kurang dari a kurang dari 1 gitu ya. Atau a lebih besar dari 1. Nah, karena dia a-nya nggak boleh 1. Kenapa? Kenapa lagi? Oke, kalau misalnya ada yang nanya kenapa lagi, gini, logaritma ini kan terbentuk dari ini ya, semacam inverse dari eksponensial. Misalnya nih, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti 2 log
4 sama dengan 2. Oh, biar lebih jelas, jangan sama-sama 2 gitu deh. Oke, 3 ya di sini. Oke, 2 log 3, 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8 ya. Berarti 2 log 8 sama dengan 3. Nah, kalau misalnya ini itu 1 ya, berarti kan dengan kata lain jika kita bikin eksponensialnya jadi 1 pangkat, pokoknya pangkat gitu ya, pangkat terserah gitu misalnya. 1 pangkat A gitu. Nah, 1 kan jika kita pangkatin berapa aja ya nggak bisa gitu ya kan. Nah, ya udah gitu. Makanya nggak boleh 1 gitu. Oke, itu ntar saya bikin videonya sendiri deh. Kepanjangan di sini. Oke, lanjut. Berarti syaratnya jadinya X ini harus lebih besar dari 0. Oke, syaratnya. Kebetulan yang ini juga X aja gitu ya, bukan X tambah 1 atau X tambah berapa gitu, atau X kuadrat gitu. Jadi sama ya syaratnya. Sama syaratnya. Nah, kalau udah ada syarat kayak gitu, sekarang kita lanjut. Ya, log 3X kuadrat dikurang kurang dari log 9X pangkat 4. Nah, sifat dari logaritma ya, kalau misalnya ada pangkat di yang mau kita cari, yang ada di sini nih, ini bisa kita ubah jadi satuan ke depan. Set. Berarti 4 log 9X gitu ya. Nah, kita tulis nih sama dengan ya log 3X kuadrat kurang dari 4 log 4 kali log 9X. Nah, log 9 ini, yang basisnya ini, 9 ini, kita bisa sederhanakan ya. Jadi 4 log 3 kuadrat X. Nah, bila kuadratnya ini ada di basis ya, sesuai dengan sifat eksponensial lagi, sifat logaritma, kalau misalnya kita mau jadikan satuan, dia jadi per 2. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya nih, ini sifatnya A pangkat N logaritma B pangkat M gitu ya. Ini basisnya sama kayak ini. Tapi ini penulisan dengan bahasa Indonesia, penulisan Indonesia. Jadi N ini bakal jadi per N, jadi penyebut. M ini jadi M dikali dengan A log B. Gitu ya. Nah, oke, jadi di sini kita bisa rubah jadi 3 pangkat 2. Dan hasilnya jadi seperti ini. Log 3X pangkat 2 kurang dari 4 per 2 log 3X. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Ada log 3X, ada log 3X. Kita substitusikan aja jadi variabel tertentu ya. Misalnya Y. Berarti kita rubah jadi Y. Y kuadrat kurang dari 2Y. Nah, gimana tuh? Habis itu pindah ruas ya. Jadi kurang. Oke. Di sini aja deh. Oke, Y kuadrat kurang 2Y kurang dari 0. Kita faktorkan jadinya Y kali Y kurang 2 kurang dari 0. Nah, ini bisa kita cari ya jadinya. Cari pembuat nolnya gitu. Dengan kata lain, misalnya ini sama dengan gitu ya. Misalnya ini sama dengan Y kali Y kurang 0 alias pembuat nolnya gitu. Berarti di sini Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 2 gitu kan. Nah, kita masukin lagi nih Y-nya. Ya, kita masukin lagi Y-nya. Berarti log 3X sama dengan 0. Dan di sini log 3X sama dengan 2. Berarti di sini jadinya apa? 3 pangkat 0 sama dengan X. Dan ini jadi 3 pangkat 2 sama dengan X. Hasilnya adalah 1 sama dengan X. Atau ya 9 sama dengan X. Nah, setelah kita dapat seperti itu ya, dapat X-nya, kita bikin garis bilangannya. Yaitu di sini ada 1, ada 9, dan jangan lupa ada 0. Oke. Nah, 0 dia lebih besar dari 0 ya. Kalau misalnya nggak ada sama dengan, ingat lingkarannya kosong dan lebih besar. Oke, ke sini. Dia ke tak hingga. Nah, tadi ini ada 1 dan ada 9. Kita uji wilayahnya. Yang mana yang negatif, maka itulah yang sesuai dengan syaratnya, yaitu kurang dari 0. Kan kurang dari 0 itu negatif, ya nggak? Berarti kita cek wilayah nih. Contoh, misalnya kita masukin angka 0 gitu ya. Masukin angka 0. Nah,
nggak bisa juga ya pakai angka 0 karena log 3x x-nya itu nggak boleh jadi 0. Oke, anggap aja misalnya 3 deh. Ya, kita uji wilayah 3 gitu ya. Berarti kan log 3 kuadrat gitu ya. Kurang 2 log 3 gitu ya. Kurang dari 0 gitu. Nah, apakah dia kurang dari 0? Apakah dia negatif? Kalau misalnya ternyata di sini positif, berarti dia berlawanan dari ini ya, syaratnya. Berarti dia areanya terbalik gitu ya. Nah, di sini log 33 itu sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat dikurang 2 kali 1, kurang dari 0. Apakah dia kurang dari 0 maksudnya? Oke, kalau misalnya susah dimengerti, ini jadi titik-titik aja deh. Oke, ini jadi titik-titik aja. Oke, ini berarti 1 dikurang 2 titik-titik 0 gitu ya. Ini minus 1 titik-titik 0. Berarti minus 1 ini kurang dari atau lebih dari? Kurang dari ya. Jadinya kurang dari 0. Berarti dia negatif ya. Jadi di sini yang di antara 1 dan 1 dan 9 otomatis adalah yang kita cari karena dia negatif dan kurang dari 0 ya. Oke, beririsan dengan 0 ini yang lebih besar dari 0, berarti irisannya juga di sini ya. Sama nih irisannya. Set. Jadi jawabannya adalah 1 kurang dari X kurang dari 9. Oke. Jawabannya adalah 1 kurang dari X kurang dari 9. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Jangan lupa di subscribe, like, dan cek link di deskripsi. Nomor 6. Oke, kita disuruh menyelesaikan pertidaksamaan dari sin 2x lebih besar dari akar 2 sin x untuk area 0 sampai 2pi ya, tapi nggak ada sama dengan ini sini. Oke. Nah, kita tulis ulang aja. Sin 2x lebih besar dari akar 2 sin x. Ya. Nah, sin 2x ini kita bisa ganti jadi, ingat, persamaan dari persamaan trigonometri ya. Itu 2 cos x kali sin x. Nah, jadi di sini kita bisa tulis 2 cos x sin x ya, lebih besar dari akar 2 sin x. Oke. Di sini biasanya orang pada langsung coret-coret, ya enggak? Nah, jangan kayak gitu ya. Apakah Anda sudah memastikan kalau ini positif? Apakah Anda sudah memastikan ini bukan negatif gitu ya? Bisa aja kan ini minus 1 gitu ya, atau minus setengah. Kalau misalnya kita bagi dengan minus setengah, otomatis, atau pokoknya dibagi dengan minus gitu lah ya, otomatis ini jadi kurang gitu ya, kurang dari. Nah, itu akan merusak sistem. Sebenarnya nggak pasti kalau misalnya kita coret-coret kayak gitu, kecuali sudah pasti bahwa itu positif. Tapi ini kan sin juga bisa negatif gitu. Dengan kata lain, kalau misalnya coret-coret, jangan gitu ya, jangan langsung coret, tapi dipindah ruaskan aja. Jadinya 2 cos x sin x dikurang akar 2 sin x lebih besar dari 0. Nah, ini lebih aman kita ngerjainnya gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita faktorkan aja karena di sini ada sin x ya. Jadi sin x kali 2 cos x kurang akar 2. Oke, lebih besar dari 0. Nah, ini kita cari pembuat nolnya. Kita cari titik ketika sumbunya itu menyentuh titik sumbu x gitu ya. Berarti kan harus sama dengan 0 ya. Jadi kita cari pembuat nolnya, sin x kali 2 cos x kurang akar 2 sama dengan 0 gitu ya. Jadi sin x sama dengan 0 atau 2 cos, ini gimana tulisannya? 2 cos x kurang akar 2 sama dengan 0. Ini jadinya sin x sama dengan 0. Ayo, sin berapa x berapa yang jadi sama dengan 0 gitu. Itu x 180 enggak, bukan. Itu x 0 derajat dan x 180 derajat. Ini bisa pakai rumus sebenarnya, tapi coba aja dihafal-hafal aja trigonometrinya gitu ya. Kalau misalnya pakai rumus lagi gitu lama gitu ngerjainnya. Kalau semakin sering kerjain trigonometri, nanti tahulah sudut mana bila sin x-nya itu sama dengan 0, sudut mana bila sin x-nya itu sama dengan 1 dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Oke, ini kita lanjut. Berarti ini cos x sama dengan akar 2 per 2. Nah, akar 2 per 2 ini sudut apa ya? Sudut apa coba? Oke, ingat. Cos itu positif di kuadran 1 dan 4.
Berarti di antara 0 dan 90 gitu ya, di antara 270 dan 360. Oke. Nah, dia positif setengah akar 2. Yang setengah akar 2 itu biasanya 45 derajat. Berarti 45 derajat ya. Nah, biasanya dia mirror nih, mirror. Set gitu ya, cos. Berarti di sini adalah 360 dikurang 45 derajat. Jadinya 315 derajat. Jadi jawabannya adalah 45 derajat dan 315 derajat. Oke. Nah, karena di sini pi ya, radian. Berarti kita ganti nih jadi pi. Kalau misalnya 0 ya 0, kalau 180 derajat itu sama dengan pi. Oke, cara ngerubahnya gini. Misalnya ini sudut nih. Ini sudut gitu ya. Itu dikali dengan pi per sudutnya. Per 180 maksudnya. Nah, ini bakal ngerubah jadi pi gitu ya, atau radian. Misalnya tetanya 180 derajat, ya udah dikali aja dengan pi per 180 derajat. Coret-coret makanya jadi pi di sini. Nah, kalau misalnya 45 derajat, ya udah 45 dikali dengan pi per 180. Ya, jadinya berapa? 4 ya? Ya enggak, 4 kan? Jadinya pi per 4. Ini sama dengan pi per 4. Dan ini tinggal 2 pi dikurang 1/4 aja, sebenarnya jadinya 7 per 4 pi. Oke. Kita udah dapat titik-titik pembuat nolnya nih. Sekarang kita bikin garis bilangannya. Shoo, gitu ya. Di sini ada 0, di sini ada berapa? 45 ya, yaitu pi per 4. Di sini ada pi ya, dan ada O. Oke. Nah, terus ada 7 per 4 pi. Ya. Ya enggak? Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah uji wilayah. Ya. Di sini dia bilang sin x kali 2 cos 2x kok 2x cos x kurang akar 2 lebih besar dari 0. Supaya dia lebih besar dari 0, hasil ini harus positif, ya enggak? Nah, kita uji wilayah nih. Ya, kita uji wilayah mana yang positif. Kita coba misalnya nih ya apa ya? 90 derajat ya, 90 derajat kan di sini ya. Ini pi per 2 gitu ya. Kita coba tes wilayah dengan pi per 2. Berarti jika x sama dengan pi per 2, maka hasilnya pi per 2 sin 90 1 ya. Jadi 1 dikali dengan cos pi per 2 itu 0. Ya enggak? 0 berarti 0 dikurang akar 2. Jadinya ini minus ya. Berarti minus. Berarti ini hasilnya minus. Ya, ini minus nih. Oke, sekarang kita coba ini nih. Yang di antara 0 sampai pi per 4. Misalnya ada ini ya 30 derajat di sini. Ini kan 45 derajat. Nah, berarti ada 30 derajat di sini. Kita coba uji wilayah. Biar gampang 30 aja langsung ya, nggak perlu pakai pi. Oke, sin 30 itu dapat setengah ya. Kali 30 di sini berarti positif ya. Positifnya ini nih. Cos 30 itu masih setengah akar 3. Berarti dikali 2 jadinya akar 3 aja. Akar 3 dikurang akar 2 otomatis lebih besar akar 3, jadinya tetap positif ya. Jadinya positif. Berarti di sini positif. Nah, biasanya selang-seling sih, jadi di sini positif juga. Dengan kata lain ya. Oke, di sini juga jangan lupa masih ada 2 pi di sini ya. Ada 2 pi. Nyampe 2 pi di sini. Tapi lingkaran kosong. Ingat, lingkaran kosong ini lingkaran berisi. Karena ada sama dengannya ya. Oke. Lingkaran berisi, lingkaran berisi. Nah, biasanya selang-seling kan, jadi di sini juga minus. Kalau nggak percaya coba aja cek area di sini gitu ya, apakah dia positif atau negatif. Tapi biasanya selang-seling gitu. Nah, tapi lebih baik ya dicoba aja supaya lebih teliti gitu ya. Berarti di sini areanya yang kita butuhkan adalah sini dan di sini. Karena dia lebih besar dari 0, kita disuruh cari yang positif. Berarti x-nya adalah 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi per 4 atau pi kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 7 per 4
Oke. Kita tulis lagi 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Pi per 4. Dan lagi atau ya 7 per salah, Pi kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7 per 4 Pi. Oke. Oh, saya lupa. sorry, agak blunder di sini ya. Sebenarnya nggak ada sama dengannya, Bun. Nggak ada sama dengannya. Jadi ini lingkaran ini nih. Lingkaran kosong gitu ya. Aduh, udah lingkaran kosong lah istilahnya. Lingkaran kosong gitu ya. Kenapa? Karena dari persamaannya nggak ada sama dengannya, Bun. Nggak ada sama dengannya di sini. Jadi nggak ada sama dengannya seharusnya ya. Berarti emang kurang dari aja di sini. Nggak ada sama dengannya. Nggak ada sama dengan. Nggak ada sama dengan. Oke. Sorry, blunder. Oke, jadi jawabannya ini ya. Sekian. Oke. Jangan lupa cek di deskripsi ya kalau misalnya mau support channel ini. Nah, nanti akan ada lanjutan-lanjutan dari kosen ini. Per part itu 3 soal. Oke, semoga bermanfaat. Dan semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.